السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah kita memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surga, uiddat lil muttaqin. Surga itu telah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan sebuah kejadian yang besar yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejadian Al-Isra wal Mi'raj, di mana Nabi alaihi salatu wasallam melakukan perjalanan yang sangat jauh, namun hanya dalam waktu yang singkat semalam saja. Di saat itu belum ada kendaraan yang canggih seperti zaman kita, belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada mobil. Yang ada adalah hewan-hewan yang ada saat itu. Maka inilah mukjizat yang sangat besar. Saking besarnya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam ayat yang pertama dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa adalah masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa ini hanya diimani oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang betul-betul yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa agama yang benar, membawa Al-Qur'an dan sunnah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Karena peristiwa ini hanya bisa diyakini dengan keimanan. Secara logika, secara akal pendeknya manusia akan mengatakan mustahil, karena perjalanan yang sangat jauh, ratusan kilometer ditempuh dalam waktu semalam saja. Di zaman itu, bukan di zaman kita. Maka Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dengan mengendarai kendaraan buraq, sebuah hewan putih yang kalau melangkah maka dia bisa melangkah sejauh mata memandang. Sangat cepat sekali langkahnya, sehingga Nabi Muhammad SAW berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Mekah menuju kepada Palestina sana. Di sanalah beliau melaksanakan sholat. Lalu setelah itu bersama malaikat Jibril alaihissalam beliau naik ke langit. Langit pertama beliau ketuk. Lalu ada yang menjaganya mengatakan, man anta? Siapa engkau? Ana Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, saya Jibril. Wa man ma'aka? Siapa yang bersamamu? Bersamaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hal bu'itsa fihim? Apakah telah diutus beliau? Iya, telah diutus beliau. Maka
malaikat Jibril dan juga Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk masuk ke pintu langit pertama. Di sanalah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Adam pun menyambut beliau dengan baik, mendoakan beliau. Lalu setelah itu naik lagi menuju ke langit kedua. Di sana dibuka pintunya, kemudian bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan juga Nabi Yahya ibn Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Lalu disambutlah oleh mereka berdua. Lalu kemudian naik lagi, Nabi Muhammad SAW naik lagi bersama malaikat Jibril alaihi salam menuju ke langit yang ketiga. Di sanalah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam yang diberikan ketampanan yang sangat luar biasa. Lalu setelah itu naik lagi ke langit yang keempat. Di sana bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Lalu naik lagi menuju langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Lalu naik lagi menuju ke langit yang keenam. Di sana bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu setelah itu naik lagi bersama malaikat Jibril menuju ke langit yang di paling ujung, yaitu langit ketujuh. Di sanalah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Abul Anbiya, ayahnya para nabi, yaitu Nabi yang mulia Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam. Lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW naik lagi, dibawa naik lagi sampai ke ujung yang paling atas sana, disebut dengan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi di sana, pohon yang paling tinggi di sana. Lalu Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu, fa'auha ila abdihi ma auha. Allah berfirman dalam surah An-Najm, fa'auha ila abdihi ma auha. Maka saat mendekat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu itu berupa apa? Ya. Wahyu itu berupa kewajiban untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari dan semalam. 50 kali dalam sehari dan semalam. Lalu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu dengan baik. Lalulah beliau turun ke langit yang keenam, bertemu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu ditanya oleh Nabi Musa alaihi salam, ya Muhammad, madza ahida ilaika rabbuk? Wahai Nabi Muhammad, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ahida ilaina 50 salatan kulla yaumin wa laylah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kami untuk melaksanakan 50 salat dalam sehari dan semalam. Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan, inna ummataka la tastati'u dzalik. Sesungguhnya umatmu enggak bakal bisa melakukan 50 kali salat sehari semalam. Ya. Maka Nabi Musa AS mengatakan, farji' falyukhaffif anka rabbuka anhum. Maka pulanglah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, naik lagi, temui Allah Subhanahu wa taala dan minta keringanan, tolong dikurangi, jangan sampai 50 kali salat dalam sehari semalam. Maka Nabi Muhammad SAW pun menoleh kepada malaikat Jibril. Faltafatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Jibril ka'annahu yastashiruhu fi dzalik. Nabi Muhammad SAW minta pendapat malaikat Jibril, bagaimana nih? Maksud saya harus mengurangi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril pun mengisyaratkan bahwa na'am in syi'ta, silahkan, enggak apa-apa. Kalau engkau mau silahkan minta keringanan agar umatmu tidak terlalu berat melaksanakan kewajiban tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW pun meminta keringanan. Lalu kembali kepada Nabi Musa, balik lagi suruh diminta ringan beberapa kali sampai kewajiban itu ditetapkan sampai 5 sholawatin, sampai 5 kali sholat saja sehari dan semalam yang kita semuanya telah mengerjakannya, yaitu dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kita umat Islam. Dan inilah syariat yang luar biasa agungnya. Kalau kita lihat syariat haji, syariat umroh, syariat zakat, syariat puasa, kewajibannya itu dengan cara Allah turunkan wahyu kepada malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, posisinya di dunia, di bumi. Tapi sholat 5 waktu ini kewajibannya Allah undang Nabi Muhammad SAW naik ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala, bertemu, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, hal ra'a rabbahu, apakah Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya atau tidak, itu khilaf, terjadi pendapat di kalangan ulama.
Namun Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW berbicara sama Allah itu jelas, sepakat. Ya, lihat, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewajibkan kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Awalnya tadi 50 kali, Pak. Bayangkan kita punya waktu sehari semalam hanya 24 jam. Kalau 50 kali, kira-kira kita bisa istirahat atau tidak? Bisa nggak kita kerja seperti sekarang? Sangat susah. Makanya Nabi Musa alaihissalam meminta untuk diringankan, tolong diringankan. Masih bisa dinego selama masih di langit. Maka dinegolah sama Nabi Muhammad SAW karena kasih sayang Nabi Muhammad SAW, lalu ditetapkanlah 5 kali waktu sholat saja. Ini sudah ringan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa kita masih malas melakukannya? Kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, ya, buah dari mengambil pelajaran dari Isra Mi'raj ini, salat 5 waktu ini, bagaimana keadaan kita tentangnya? Kaifa haluna bihadhihi shalawatil khams? Bagaimana keadaan kita terhadap salat 5 waktu ini? Hal addainahu haqqa adaiha? Apakah kita telah menjalankannya sebagaimana mestinya? Padahal syariatnya sangat besar. Nabi Muhammad SAW diundang langsung ke langit sana untuk melakukan kewajiban ini. Maka inilah yang hendaknya menjadi pelajaran terbesar di hari ini, di mana sebagian kaum muslimin menganggapnya sebagai peristiwa Isra Mi'raj di sini, walaupun ada perbedaan pendapat nanti. Ya, perbedaan pendapat tentang tanggalnya kapan tidak tahu, tidak ada yang tahu. Ya, namun hendaknya kita semuanya sepakat itu wajib. Jangan sampai kita sibuk untuk merayakannya tapi lalai dari mengerjakannya. Kewajiban kita ini jelas wajibnya, sholat 5 waktu, Pak. Apalagi kita laki-laki wajib di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Anda salat sendirian itu hanya 1 salat doang pahalanya, 1 derajat doang. Tapi kalau salat berjamaah di masjid, maka Anda mendapatkan 27 derajat. Tentunya itu lebih besar dan harus lebih kita kejar. Maka dari sekarang mari kita tekadkan dalam hati kita, tegakkan salat sesuai waktunya. Hafizus salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat ini, terutama salat asar. Dalam ayat ini disebutkan terutama salat asar. Banyak orang lalai di salat asar, sibuk kerja, capek, akhirnya meninggalkan salat. Bisnisnya lagi gencar-gencarnya, toko sedang buka lagi rame, tinggalkan sholat. Ini kerjaan dunia. Sementara akhirat itu lebih baik. Allah Subhanahu wa taala telah menegur kita dan dibaca setiap sholat Jumat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian ternyata lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, Pak. Sekarang kita di dunia ini, sekaya-kaya apapun kita, ya kita hanya menikmati yang sedikit doang. Sudah kaya raya, tapi kalau sudah tua banyak penyakitnya, akhirnya makannya cuma sedikit. Pantangan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, sehingga yang kita nikmatin sedikit dan nggak kekal. Tapi kalau akhirat itu lebih baik, makanannya, rumah di kita terbuat dari tembok yang bisa runtuh, yang bisa hancur dengan banjir, yang bisa bocor. Tapi di akhirat tempat tinggal nanti orang yang masuk surga, kita semua berharap masuk surga, tempatnya, temboknya terbuat dari emas dan perak. Berapa kilo, berapa ton yang disediakan di sana? Banyak, Pak. Makanannya, di kita makan buah-buahan, di sana juga makan buah-buahan, tapi lebih baik dan lebih kekal, lebih enak. Kita makan buah-buahan di sini kadang kebanyakan sampai sakit perutnya. Kalau di akhirat nggak ada kata-kata sakit perut, nggak ada buang air kencing, nggak ada buang air besar. Makanya kita harus kejar akhirat ini, terutama dengan menegakkan sholat 5 waktu ini. Tolong jaga 5 waktu di masjid,
laki-laki di masjid. Kalau ibu-ibu mau ke masjid silahkan, tapi lebih baik baginya adalah di rumahnya. Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang wanita-wanita hamba Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah, jangan dilarang. Tapi buyutuhunna khairul lahun, rumah mereka lebih utama bagi mereka. Tapi kita laki-laki wajib na'tis salata haitsu yunada biha. Kita salat di mana azan itu dikumandangkan, di masjid. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, dahulu kami menganggap orang yang enggak salat berjamaah di masjid itu munafik, Pak. Karena mayoritas dan memang semua kaum muslimin saat itu salatnya di masjid. Nah, kalau kita masih bolong-bolong, malas-malasan, ayo sekarang, dari sekarang. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini harus kita pertahankan salatnya. 5 waktu. Tinggal dicek, kenapa saya nggak bisa sholat subuh? Oh, tidurnya kemalaman. Oh, bergadang, ya salah sendiri berarti. Oh, nggak pasang alarm. Oh, nggak ada kerjasama antar keluarganya. Perhatikan diri kita, perhatikan istri kita, anak-anak kita juga. Oleh karena itu Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabarlah dalam melakukannya. Sabar, Pak. Sholat nggak mudah loh. Yang belum terbiasa itu nggak mudah. Biasanya main keluyuran kemana-mana susah. Dengar azan cuek aja. Apalagi dagangannya lagi laris-larisnya, orderan sedang ada, sering ditinggalkan. Padahal dunia ini sebentar, tidak lama. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari siapkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bawa salat ini, Pak. Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amal pertama kali yang akan Allah hitung nanti salat ini, Pak. Idza saluhat sairu amalihi. Kalau salat ini baik, maka yang lain dianggap baik. Tapi kalau rusak, maka harus dihitung lagi yang lainnya. Berat, lamaan nanti di padang mahsyar. Maka Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabarlah dalam melakukannya. Sabar. Azan ke masjid, tinggalkan kegiatannya, ke masjid datang. Sehingga masjid ini tidak hanya ramai seperti ini ketika Jumat saja, tapi 5 waktu ramai. Dimanapun kita berada, mari kita ramaikan ini. Ya, masjid sudah besar, sudah bagus, untuk apa kalau cuma masjidnya satu soft doang? Mana jamaah yang lain? Mana anak muda itu? Mana para remaja itu? Padahal masa remaja, masa muda ini kenikmatan yang besar. Anda ketika muda kekuatannya masih kuat. Naik gunung Rinjani aja bisa. Naik gunung Semeru saja bisa. Masa cuma melangkahkan kaki ke masjid nggak bisa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ngantri konser di lapangan melihat sepak bola, Anda mau berjubel, capek-capekan ke sana. Mau membayar tiket ke sana. Bahkan sampai berdesakan, sampai kehausan, sampai kelaparan, Anda mau sabar di sana. Kenapa tidak mau sabar menuju ke masjid? Mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan selama ini. Jangan sampai kita menyesal nanti ketika kita sudah tua renta, sudah sakaratul maut, baru nyesal. Kenapa saya dulu tidak sholat? Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang sudah masuk neraka. Mereka disiksa dengan sangat dahsyat, luar biasanya, mereka kesakitan. Maka ditanya orang-orang ahli neraka itu, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian ini masuk neraka? Maka mereka mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu enggak pernah ikut sholat, enggak pernah gabung bersama orang-orang sholat itu di masjid. Itu, Pak, sebabnya bahaya, Pak. Makanya gampang, Pak, sholat itu gampang, Pak. Ya, perjalanannya juga landai, enggak seperti naik gunung, gampang sudah. Enggak ada halangan. Alhamdulillah negeri kita aman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita itu aman sentosa. Enggak ada konflik di sini. Enggak ada peperangan. Alhamdulillah aman. Kita juga alhamdulillah selamat dari bencana. Bayangkan saudara-saudara kita yang di Aceh, yang di Sumatera terkena bencana. Susah mereka sholat, Pak. Tempatnya sudah hancur. Masjidnya sudah tenggelam dengan lumpur yang di sana. Mereka harus membersihkan capek-capek. Kita alhamdulillah
rumah kita aman, keluarga kita sehat-sehat. Mari kita syukuri nikmat aman ini dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kematian yang pasti akan datang itu menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, dan ini diamalkan oleh semua para nabi dan rasul. Hanya saja syariatnya berbeda-beda. Di zaman Nabi Ibrahim pun beliau juga melaksanakan salat, namun mungkin waktunya yang berbeda. Oleh karena itu, saking pentingnya salat ini, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku ini termasuk orang-orang yang selalu mendirikan salat. Nabi Ibrahim, Mbak, doa. Kita juga harus banyak doa. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku ini orang-orang yang mendirikan sholat. Kita mungkin sudah menasihati istri kita, anak kita, saudara kita untuk melakukan sholat, cuman kadang mereka nakal, nggak mau menurut keinginan kita. Maka jangan lupa doakan. Nabi Ibrahim aja mendoakan. Doakan, ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku, keluargaku semuanya bisa istiqomah menjalankan sholat ini. Karena kalau kita bisa menjaga sholat ini konsisten sampai akhir hayat kita, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan surga Firdaus, Pak. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, yang paling mewah, fasilitasnya paling megah, paling luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, ulaika humul warithun, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang mereka senantiasa menjaga solat-solat mereka, solatnya dijaga waktunya, tata caranya, istiqomahnya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Mereka inilah orang-orang yang akan mewarisi apa? Mewarisi apa? Mewarisi surga Firdaus, surga yang paling tinggi derajatnya, paling mewah. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalam selamanya-lamanya. Kekal, Pak. Ya, kita akan senantiasa muda di sana dan enggak tua lagi. Kita akan senantiasa sehat, enggak bakal sakit. Kita akan senantiasa bahagia, enggak ada kesedihan di dalam surga tersebut. Kita akan bahagia semuanya. Mari kita dari sekarang komitmen, tekadkan diri kita untuk senantiasa istiqamah melaksanakan sholat 5 waktu ini tepat pada waktunya, sesuai sunnah Nabi SAW dalam pelaksanaannya, dan di masjid dimanapun kita berada, masjid manapun silahkan istiqamah. Anda sedang tugas, sedang kerja, datang waktu azan, keluar masjid, wudu. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa menjalankan kewajiban yang sangat utama ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.